Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saya hanya kembali mengingatkan saudara, kamu hebat karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikat menjaga kita, dan Tuhan juga yang memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Karena kita berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Secara khusus kita dalam program Firman Sebelum Bobo, saudara-saudara, dan kita sedang dalam serial 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga, di mana kita bahas kebahagiaan pernikahan di tangan kita. Ada banyak orang yang berkata, loh, saya sebentar rumah tangga saya bahagia, tapi suami saya tuh pendeta kasar, pendeta, suami saya kepala batu, pendeta, aduh, suami saya egois, suami saya pelitnya minta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering kali orang komplain begitu. Aduh, pendeta, saya bagaimana bisa bahagia, istri saya cerewetnya minta ampun, istri saya cemburuan, pendeta, aduh, istri saya buntut terus gak pernah bisa bersyukur. Dan sebagian berkata, aduh, mertua saya pendeta kayak mecin, ada terus di mana-mana. Ikut campur aja. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita tertipu oleh setan karena kita pikir kebahagiaan pernikahan ada pada kesempurnaannya. Jadi kalau kita belum sempurna, kita nggak mungkin bisa bahagia. Tapi hari ini saya mau bilang, kebahagiaan pernikahan di tangan kita. Berarti tergantung kita. Betul, kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, tapi Alkitab ajarkan kepada kita melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Saudaraku, bahkan ketika Daud dimaki-maki oleh Goliat, dia tidak kecil hati. Dia tetap tantang Goliat dan dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan tebing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Berarti mari ambil keputusan untuk bahagia. Betul ada masalah, betul ada kekurangan, tapi kita ambil keputusan, Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan saya, ada Roh Kudus yang memberikan hikmat, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan buat saya, sehingga rumah tangga yang saya bangun di tengah masalah apapun, saya tahu Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah dengan cara anugerah dan kasih yang sempurna. Kiranya firman hari ini menuntun saudara untuk membangun keluarga dalam suasana surga. Haleluya. Nah, hari ini kita mau bahas kebahagiaan pernikahan di tangan kita. Jadi saudara tidak melihat masalah apapun, karena intinya adalah it's about me. It's not about my wife, it's not about my husband, it's not about my mother-in-law, my father-in-law. Ya, kadang-kadang bukan mother-in-law, monster-in-law, pendeta. Ampun, ampun, ampun. Ya. Ulangan 11 ayat 24 sampai 28 dikatakan demikian, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Wah, luar biasa. Jadi tergantung kita kan? Ya kan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamu akan memilikinya. Artinya apa? Janji Tuhan is so great. Janji Tuhan is so big. Janji Tuhan is so awesome. Janji Tuhan is so wonderful. Tetapi persoalannya, mau nggak kita melangkah? Karena setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamu akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Berarti Tuhan punya rancangan yang besar, Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya rancangan yang luar biasa, Tuhan punya rancangan yang kadang-kala mind cannot comprehend it. Pikiran kita tidak bisa mencapainya. Ayat 25, tidak ada, wow, haleluya, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak ini menjadi gemetaran takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Selalu saya bilang, my God is a serious God. Pertanyaannya, saudaranya serius nggak? Hello, bilang sama sebelah saudara, lu serius nggak? Kerjain. Disuruh sama pendeta nggak mau denger lagi. Saya udah lupa gembala saya siapa. Oh, awas lu. Saya pulang, awas lu. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, kamu serius nggak? Hello, suami serius nggak? Istri serius nggak? Adik-adik muda serius nggak? Pelayan-pelayan Tuhan serius nggak? Dari pihak Tuhan, my God is a serious God. Allah saya adalah Allah yang sangat serius. Bayangkan, yang pertama dia bilang apa? Setiap tempat yang diinjak tapak kakimu, kamu akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, segitu besarnya. Dan sampai sungai-sungai Efrat, yakni laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Bahkan yang kedua, ada janji jaminan Tuhan juga. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allah akan membuat seluruh negeri yang kau injak ini menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ayat 26, but this is the key. Iya kan, lihat ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan padamu pada hari ini berkat atau kutuk. Apa artinya? Artinya ini berkat. Kalau gara-gara berkat saya meninggalkan Tuhan,
Kalau gara-gara kesibukan saya akhirnya meninggalkan keluarga, kalau gara-gara mujizat-mujizat yang saya alami, akhirnya saya nggak percaya Tuhan lagi, saya percaya kekuatan diri saya percaya, saya orang sukses. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka berkat itu akan menjadi kutuk. Tapi sebaliknya, kalau dengan berkat, akhirnya kita makin rendah hati, makin menyadari kasih Tuhan, makin menyadari berkat Tuhan, itu akan menjadi berkat buat kita, ya kan? Jadi, it's depend on us. Karena dari pihak Tuhan, God give everything. God give ente-entean. Tuhan kasih segala-galanya buat kita, ya kan? Aku memperhatikan padamu pada hari ini berkat atau kutuk. Kalau keluargamu tidak bahagia, hidupmu tidak bahagia, pelayananmu tidak bahagia, berkaca pada diri saudara sendiri. Jangan point your finger out. Jangan, ini karena ini, ini karena ini, ini karena ini. Boleh nggak stop untuk itu? Boleh nggak sekarang kita menyadari bahwa kebahagiaan keluarga ada di tangan kita, kebahagiaan hidup kita di tangan kita, kebahagiaan pelayanan kita ada di tangan kita. Lihatlah, aku memperhatikan padamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya kalau kita mau taat, kita mau setia, kita mau dengar-dengaran, kita mau pandang Tuhan, maka itu akan menjadi berkat buat kita. Tapi ayat 28 bilang, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Artinya apa? Kalau kita main-main, kita setengah-setengah, kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak fokus on God, maka apa yang terjadi? Itu bisa menjadi kutuk buat hidup kita. Nah, ini yang harus kita mengerti. Stop nyalahin orang, stop nyalahin keadaan, stop nyalahin situasi. Mulai hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan hidup, kebahagiaan pelayanan kita ada di dalam tangan kita masing-masing. Semua sudah buka tangan kanan saudara. Oke. Kita buat langkah profetik kita. Buka tangan kanan saudara. Bilang, di tangan ini ada berkat. Sama-sama bilang sama saya, di tangan ini ada berkat. Sama-sama bilang, di tangan ini ada berkat. Di tangan ini ada berkat. Tinggal persoalannya, kita mau taat nggak? Kita mau setia nggak? Kita mau dengar-dengaran nggak sama Tuhan? Selama kita mau taat, setia, dan dengar-dengaran, maka kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Karena dari pihak Tuhan, Tuhan sudah membuat segala-galanya buat kita, ya kan? Nah, dalam pendahuluan saya jelaskan begini, dari pihak Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang siap untuk melakukan segalanya buat kita. Makanya saya bilang, dia siap, dia sedang, dia sudah, dan selalu memiliki hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Saya senang istilah ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang siap, sedang, sudah, dan selalu. Sama-sama bilang sama saya, siap. Sama-sama bilang sama saya, sedang. Sama-sama bilang sama saya, sudah. Sama-sama bilang sama saya, selalu. Saya ulangi sekali lagi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang siap, sedang, sudah, dan selalu memiliki hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Yang pertama, dia menyediakan berkat-berkat yang tidak terduga, dan bahkan kita pun sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Iya dong. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk ini, nggak layak untuk menerima semuanya. Begitu besar, begitu dahsyat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya selalu saya bilang gini, jangan kita hanya mengeluh untuk 1, 2, 3, 4, 5 doa yang belum dijawab Tuhan. Sementara ada ribuan berkat tiap hari yang kita terima dari Tuhan, sementara kita nggak meminta apapun dari Tuhan. Nah, sebagai hamba Allah, saya mau tekankan buat setiap saudara dengan sangat jelas bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat yang tidak terduga, bahkan kita pun sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Yang harus kita buat cuma bersyukur. Masa sih cuma gara-gara 1, 2, 3, 4, oke lah 10 doa yang belum dijawab Tuhan. Masa kita mau bersungut? Masa kita mau komplain? Masa kita mau marah sama Tuhan? Masa kita mau kecewa dalam kehidupan kita? Sementara ada ribuan mujizat yang terjadi setiap hari meskipun kita belum minta sama Tuhan. Kita sebetulnya nggak layak menerima berkat ini. Sehingga belajarlah bersyukur dalam segala hal. Belajarlah kuat dalam Tuhan. Belajarlah pandang Tuhan. Belajarlah untuk fokus selalu pada janji-janji Tuhan. Yang kedua, ya kan, Tuhan kita selalu siap. Sudah selalu, bahkan memiliki hal-hal yang dasar dalam hidup kita. Karena itu dia berperang buat kita ketika kita terdesak dan don't know what to do. Dia bukan hanya menyediakan berkat-berkat buat kita yang tidak terduga dan berkat-berkat yang kita sebetulnya nggak layak untuk menerima. Tetapi dia juga akan berperang buat kita. Sampai dikatakan pada ayat yang keberapa itu? Dikatakan ayat 25, tidak akan ada orang yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak ini menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti dijanjikan Tuhan kepadamu. Jadi jelas, saudara, dia akan berperang buat kita ketika kita terdesak. We don't know what to do. Ketika kita terdesak, kita terancam, ada kejahatan-kejahatan yang kita nggak ngerti. Sampai gini. Ada doa dalam bahasa Ibrani, itu lucu. Doanya bilang begini, Tuhan, jaga saya dari teman-teman yang mencintai saya. Untuk musuh, saya akan menjaga diri saya sendiri. Bayangin gak? Maksudnya apa? Ada banyak orang justru ditusuk bukan oleh musuh,
justru ditusuk dari belakang oleh teman yang karib sama dia. Ini gak nyangka-nyangka. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, kita nggak pernah tertipu dengan orang yang bentak-bentak kita. Kita sering kali tertipu dengan orang yang tersenyum sama kita. Itu yang kadang-kadang lebih berbahaya. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat setiap saudara. When we don't know what to do, ketika kita terdesak, ketika kita terancam, ketika kita betul-betul disudutkan pada sebuah sudut, kita nggak usah menyesal, kita nggak usah takut, kita nggak usah panik, kita nggak usah stres. Percaya, di saat kita nggak sanggup, kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Ketika sudah berkata, aduh pendeta, saya nggak sangka suami saya mengkhianati saya. Saya nggak sangka anak saya buat itu sama saya. Saya nggak sangka kok mertua saya bisa tega berbuat itu. Saya nggak usah panik, nggak usah dendam, nggak usah benci, nggak usah biar Tuhan balas dia, nggak usah. Kok kita jadi ngutuk-ngutukin orang kayak gitu sih? Kayaknya itu bukan pelajaran dari Glo deh, gitu. Iya kan? Kalau ngelihat orang sakit, ngelihat orang tabrakan, ngelihat orang rugi, ngelihat orang disita rumahnya, oh itu kapok tuh karena dosanya, biarin mampus dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati saudara busuk banget sih kalau begitu. Sebagai hamba Allah boleh nggak saya ngomong? Itu bukan urusan kita. Pokoknya ketika kita dijebak, ketika kita terdesak, ketika we don't know what to do, di situ Tuhan akan berperang buat kita dan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Yang ketiga, ya kan, Tuhan kita siap, sedang, sudah, dan selalu memiliki hal dahsyat dalam hidup kita, yaitu menenteramkan hati kita ketika kita panik, tertekan, dan merasa terancam. Ketika panik, tertekan, dan terancam, Alkitab berkata, aku memandang Tuhan dan aku tidak goyah. Tuhan ada di sebelah kananku dan memberikan ketentraman bagiku. Nah, persoalannya sekarang cuma sederhana. Kitanya mau nggak mandang Tuhan? Seringkali kita mandangnya masalah, kita mandangnya persoalan, kita mandangnya kecewaan, kita memandangnya perasaan saya dong gimana? Muka saya ini mau ditaruh di mana? Ya taruh aja di situ. Ya kan? Saya kan kaget nanti kalau masuk Tamres lagi lalu saya lihat muka-muka orang. Atau saya masuk Gading Marenda, kenapa banyak muka-muka orang di sini? Iya kan? Saya masuk Dina Plus, lu muka-muka siapa nih digantung di sini? Tenang aja saudara. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara. Belajar tenang ngadepin semua, belajar berserah, belajar pandang Tuhan. Kenapa? Dia menenteramkan hati kita ketika kita panik, tertekan, dan merasa terancam. Dan yang keempat, Tuhan yang saya sebut siap, sedang, sudah, dan selalu memiliki hal dahsyat dalam hidup kita. Dia menuntun kehidupan kita ke jalan-jalan yang awalnya tak terpikirkan gitu. Kadang-kadang kita pikirnya, aduh gimana ya caranya ya saya bisa keluar dari utang ini, aduh gimana ya caranya ya rumah tangga saya bisa bahagia, aduh gimana caranya saya bisa beli mobil ya, aduh gimana caranya saya bisa punya rumah sendiri ya, aduh gimana caranya kata dokter saya nggak bisa punya anak lagi ya kan, aduh gimana caranya ngadepin anak saya yang seperti ini ya. Nah, ketika kita dalam keadaan bingung, nggak tahu mesti buat apa, saudara yang kasih dalam Tuhan nuntun kita ke jalan-jalan kadang-kadang kita nggak pikirkan gitu. Kadang-kadang buat kita, aduh Tuhan nggak ada jalan gitu. Makanya dalam Yesus selalu saya bilang, jangan pernah bilang nggak ada jalan. Tuhan masih punya 1001 jalan untuk menolong orang-orang yang berserah kepadanya. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, namun yang seringkali menjadi pertanyaannya, kenapa rancangan Allah yang baik ini kita tidak mengalaminya? Jadi istilahnya gini, rancangan Allah baik, tetapi kenapa justru keadaan keluarga saya tidak baik? Kenapa keadaan ekonomi saya nggak baik? Kenapa masa muda saya nggak baik? Katanya Tuhan sediakan segala sesuatunya baik. Nah ini jawabannya ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi Tuhan sudah menyediakan segalanya. Tetapi dia juga memberi kepada kita keputusan terakhirnya, ya kan? Jadi meskipun Tuhan sudah merancangkan yang baik, tetap keadaan akhirnya ada di tangan kita sebagai orang percaya. Nah, mungkin saya menatap saya dan berkata, waduh, kalau begitu berarti there is no grace of God. Nah, ini yang saya jelaskan. Kenapa keputusan terakhir harus ada di tangan kita? Saya ketemu 3 alasan utamanya. Yang pertama, karena Tuhan begitu menghargai kita. Dia tidak mau menjadikan kita sebagai robot. Waktu Tuhan menciptakan kita, ingat Tuhan menciptakan kita segambaran serupa Allah. Ya kan? Dia begitu menghargai kita. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi dari pertama arahan Tuhan bukan supaya manusia dapat dikendalikan dengan remote sorga gitu. Dia begitu mencintai kita. Tetapi karena itu jangan lupa diri. Karena itu jangan sok jago, sok pinter, sok hebat. Justru karena kita diberi kepercayaan kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa semua ini datangnya dari Tuhan. Makanya Ayub berani bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Kalau nggak dari Tuhan kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa buat apa-apa, kita nggak bisa dapat apa-apa, kita nggak bisa menikmati apa-apa. Karena sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kenapa harus di tangan kita?
Ya kan, jangan sombong dulu. Wah, berarti saya hebat dong. Berarti saya jago dong. Semua kuasa di tangan saya dong. Wah, saya bisa buat apa saja yang saya mau. Jangan, itu namanya bodoh. Itu namanya sok jago, saudara-saudara. Itu namanya lupa diri, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kita. Dia tidak mau menjadikan kita robot. Dia mau menjadikan kita kawan sekerja dalam kerajaannya. Makanya Yesus bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Ya kan? Tapi itu bukan berarti, wah Yesus sahabat saya dong. Berarti saya bisa enaknya dong. Saya nggak perlu menyembah dia dong. Kan dia cuma sahabat, ya kan? Saya bisa nggak perlu ke gereja dong, gitu. Ya kan? Kan dia sahabat saya. Di rumah saya dia juga hadir. Betul. Tetapi kita tetap harus menghargai rumah Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kata Alkitab. Ya kan? Rumahku harus disebut rumah doa. Kenapa kau menjadikan sarang penyamun? Artinya apa? Respect to God, respect to Jesus. Itu harus, saudara-saudara. Ya kan? Karena apa? Semuanya it's given to us. Jadi yang pertama, kenapa harus ada di tangan kita? Karena Tuhan mau menghargai kita dan tidak mau menjadikan kita sebagai robot. Yang kedua, karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita, Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, ya kan? Supaya mereka berkuasa, kata Alkitab. Jadi dalam rancangan Allah, Allah mau kita memiliki peran yang penting di muka bumi, karena itu kuasa Dia berikan kepada kita. Wow, buat saya terlalu berani. Kita yang lemah, kita yang kurang, diberikan kuasa penuh. Allah percaya sama kita. Haleluya. Taruh tangan kanan sudah di dada, kita buat langkah profetik kita. Sama-sama bilang sama saya, Allah percaya sama saya. Haleluya. Sekali lagi lebih mantap, bilang Allah percaya sama saya. Sekali lagi lebih mantap, sama-sama bilang Allah percaya sama saya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat setiap saudara yang sudah nggak dipercaya istri, buat setiap saudara yang sudah nggak dipercaya suami, buat setiap saudara yang sudah nggak dipercaya orang tua, buat setiap saudara yang sudah nggak dipercaya mertua, saya mau bilang, Allah masih percaya sama saudara. Pepatah dunia bilang sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Tapi saya mau beritahu, 1000 kali engkau jatuh, kalau engkau bertobat, engkau bangkit, engkau berbalik, Tuhan masih percaya sama saudara. Oh, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Allah percaya sama saudara, Allah percaya. Dan karena itu jangan sia-siakan kepercayaan itu. Tuhan menjadikan kita segambar serupa dengan Allah supaya mereka berkuasa. Makanya Tuhan bilang, selama aku ada, kata Yesus, akulah terang dunia. Tetapi ketika aku pergi, kamulah terang dunia itu. Dia memberi kuasa buat kita. Sehingga kuasa kebahagiaan itu ada di tangan setiap orang percaya. Yang ketiga, karena Tuhan mau kita makin dewasa. Tuhan gak mau kita kanak-kanak yang sebentar-bentar hanya, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. No, kuasa sudah diberikan. Lawan iblis, maka iblis akan lari. Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Artinya apa? Tuhan sudah memberi kuasa. My God is a very serious God. Dia bukan hanya menyiapkan segalanya buat kita, Dia bukan hanya memberi kemenangan, Dia bukan hanya berperang buat kita, tetapi Dia juga pastikan buat kita bahwa kita mampu. Makanya Alkitab bilang, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tapi dalam bagian lain dikatakan juga, bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Berarti jelas Tuhan berikan kebahagiaan itu. Kuncinya di tangan kita. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kita dan tidak mau menjadikan kita sebagai robot. 2, karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita dengan Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Yang ketiga, karena Tuhan mau kita makin hari makin dewasa. Dan selanjutnya pertanyaan kita, kebahagiaan di tangan kita itu bukan berarti, ya kan? Jangan kita pikir karena, oh kebahagiaan di tangan saya, berarti saya bisa segala-galanya. No. Kebahagiaan di tangan kita bukan berarti satu, kita dapat menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. Hari-hari ini ada banyak orang menjadi ateis. Oh pokoknya kalau saya bilang bisa, bisa. Kalau saya berpikir bisa, bisa. Kalau saya berjuang semuanya pasti bisa. Ini dia. Kebahagiaan betul di tangan kita. Tetapi Alkitab berkata, di luar Kristus kamu gak bisa buat apa-apa. Ini sama seperti handphone. Betul dia bisa nyala. Tapi when you take out, you disconnect from the power, engkau cabut dari kuasanya, lama-lama baterainya akan habis. Karena kekuatan kita, kuasa kita justru ada di dalam kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi jelas, kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita dapat menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kebahagiaan ada di tangan kita berarti kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Daud sendiri berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua, kebahagiaan di tangan kita berarti kita tidak lagi menghargai anugerah dan ketaatan pada firman Tuhan. Jadi kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita nggak perlu lagi anugerah, kita tidak perlu lagi ketaatan sama firman. Oh itu salah kaprah, saudara-saudara. Betul kebahagiaan di tangan kita, tapi semua itu karena anugerah. Justru karena kita tahu, wah Tuhan sudah beri anugerah besar buat saya, Tuhan sudah beri berkat besar buat hidup saya, berarti saya harus makin taat sama Tuhan.
Tuhan, saya harus makin setia sama Tuhan, saya harus makin mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena kalau saya nggak dekat sama Tuhan, rumah tangga saya akan hancur, karir saya akan hancur, kekuatan saya juga akan berantakan gitu. Kenapa? Karena semua saya dapat dari Tuhan kok gitu. Iya kan? Justru karena kita diberikan oleh Tuhan, kita harus mendekat dan melekat pada Tuhan. Yang ketiga, kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita dapat seenaknya dan semaunya tanpa menghargai perasaan orang. Ya kan, semua kebahagiaan di tangan saya. Udah, masa bodoh. Istri saya mau menderita kayak, suami saya mau menderita kayak, menantu saya mau menderita kayak. Justru jangan. Karena kita tahu semuanya Tuhan sudah berikan buat kita. Marilah kita jaga dengan betul, sehingga hidup kita membawa damai. Karena kita berkata, berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Jemaat sekalian, dari tanah perjanjian ini, dari Yerusalem ini, dari Mount of Olive atau dari Bukit Zaitun ini, saya begitu bahagia. Gereja kita menjadi gereja yang begitu spesial, yang menerima firman setiap minggu langsung dari tanah perjanjian ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya berkat-berkat istimewa saudara terima hari ini. Kasih Tuhan akan terjadi, karena hari ini kita bahas kunci yang ketiga. Saudara, saya percaya kunci pertama saudara simpan baik-baik, kunci kedua saudara simpan baik-baik, dan ini kunci yang ketiga. Waktu kita bahas bahwa kebahagiaan pernikahan ada di tangan kita, harus kita simpan juga baik-baik. Dan sudah saya jelaskan, kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita dapat menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. Kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita tidak lagi menghargai anugerah dan ketaatan kita akan firman Tuhan. Kebahagiaan di tangan kita bukan berarti kita dapat seenaknya dan semaunya tanpa menghargai perasaan orang, ya kan? Selanjutnya kita bahas, karena kebahagiaan hidup termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga ada di tangan kita. Yang pertama, marilah kita selalu berpikir dan bertindak yang positif. Kenapa? Dari pikiran negatif akan keluar tekanan-tekanan hidup yang menyakitkan. Dari pikiran negatif, kita tanpa kita sadari membuka celah buat iblis masuk. Kalau kita selalu berpikir negatif tentang suami kita, tentang istri kita, tentang masa muda kita, tentang keluarga kita, maka yang terjadi adalah iblis mampu. Makanya kita bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Lewat apa? Lewat pikiran-pikiran negatif, lewat tindakan-tindakan negatif, iya kan? Lewat perkataan-perkataan negatif. Kalau kita sebentar-bentar berkata cerai, dari pembahasan pertama saya sudah jelaskan bahwa cerai itu mengandung kutuk di dalamnya. Jangan diucapkan, saudara-saudara. Allah benci perceraian. Kalau Allah benci sesuatu, masa kita mau mengucapkan seenaknya? Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center anti perceraian, jelas. Dan yang kedua, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center menghimbau setiap keluarga-keluarga yang ada di dalamnya sebagai jemaat, jangan pernah mengucapkan kata cerai. Kalau satu kali pernah kelepasan mengucapkan kata cerai, hari ini juga bertobat, minta ampun sama Tuhan, cabut kata-kata cerai itu, karena itu mengandung kutuk di dalamnya. Karena saya rindu melihat rumah tangga dipulihkan. Jadi adik-adik muda, suami, istri, setiap bagian dari keluarga, para pengusaha, para pedagang, para kaum profesi, dan bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, ingat satu, mari kita selalu berpikir dan bertindak yang positif. Karena dengan berpikir dan bertindak positif, kita memagari pikiran kita dari segala serangan-serangan setan. Tapi kalau kita pikir yang negatif, ingat, Ayub bilang apa? Apa yang kupikirkan, apa yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Tetapi Alkitab bilang sesuai dengan imanku, jadi padaku. Jangan berpikir negatif tentang mertua, saudara. Jangan berpikir negatif tentang istri saudara, jangan berpikir negatif tentang keluarga saudara. Selalu percaya ada mujizat, ada kemenangan, ada berkat. Bahkan ketika dokter bilang penyakitmu parah, bilang aku tetap percaya oleh biru Yesus saya sudah disembuhkan. Adik-adik muda, ketika engkau berkata bahwa wah kayaknya masa depan saya hancur, bilang dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan yang pegang hidup saya, hari depan saya secerah janji Allah. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Yang kedua, karena kebahagiaan hidup dan termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga di tangan kita, jangan mau goyah dan larut di tengah masalah. Kalau ada masalah jangan di-entertain. Kalau ada masalah jangan selalu, wah kayaknya saya udah gak sanggup nih. Kalau ada masalah jangan, aduh kayaknya saya udah gak bisa buat apa-apa. Tetap punya visi yang besar, itu yang saya sampaikan berkali-kali. Tetap punya visi yang besar. Karena selalu saya bilang, problem should never ever kill your dream. Bahwa masalah-masalah hidup gak boleh membunuh semangat saudara, gak boleh membunuh iman saudara, gak boleh membunuh mimpi-mimpi saudara. Tetap lawan setiap masalah. Karena selalu saya bilang hanya ikan yang hidup yang bisa berenang melawan arus. Tetapi kalau ikan mati, apalagi ikan asin, bilang sama sebelah saudara, lu jangan jadi ikan asin, lu bau. Lu jangan jadi ikan asin lu, ya kan? Kita harus jadi kita harus jadi ikan yang hidup, yang berjalan melawan arus dan menuju pada rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari karena kebahagiaan hidup dan termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga di tangan kita, tingkatkan selalu kualitas kita dengan belajar untuk hal-hal yang kita belum tahu dan melatih hal-hal yang kita belum mampu. Kalau ada hal-hal yang kita belum tahu, belajar. Kalau ada hal-hal yang kita belum mampu, latih diri kita. Jangan selalu bilang, ya saya memang orangnya gini, mau diapain gitu. Kan kebahagiaan di tangan kita. Kalau ada yang kita belum tahu, belajar. Ya kan?
Kalau ada hal yang kita belum mampu, misalnya kita belum mampu mengampuni, belajar. Makanya ini kan, ada banyak orang tanya sama saya, kenapa ya pendeta? Setiap kali saya misal berdoa minta sabar sama Tuhan, kok justru yang datang tuh badai? Nah itu dia saya bilang, sesuatu yang kita belum mampu, latih. Misalnya, saya suka susah gitu pendeta kalau berpikir positif, latih. Kadang-kadang kita pikir, aduh pendeta saya susah tuh ngampunin atau ngelupain gitu. Kadang-kadang sudah saya ampunin, tapi untuk ngelupain sangat susah. Belajar, latih diri kita. Enggak Tuhan, makanya Paulus nasihatkan Timotius, latih dirimu beribadah kepada Tuhan. Waktu kita melatih diri kita beribadah, maka kita akan menjadi pribadi yang makin hari makin dewasa. Kebahagiaan di tangan kita kok. Ngapain kita jadi akhirnya selalu merasa nggak sanggup, nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, belajar. Makanya dalam hidup ini selalu saya bilang, ada hukum utama dalam hidup ini. Yang pertama, you have to know what you don't know. Yang kedua, you have to know what you do know. Yang pertama, saudara harus tahu apa yang saudara nggak tahu. Dan yang kedua, saudara harus tahu apa yang saudara tahu. Kalau saudara sudah tidak tahu, tanya saudara-saudara, belajar, minta pandangan orang. Kalau untuk hal-hal yang saudara sudah tahu, praktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Maka itu akan membuat saudara menjadi dewasa, itu akan membuat saudara menikmati kebahagiaan, itu akan membuat saudara melihat berkat-berkat yang luar biasa. Ada banyak orang udah tahu nggak praktekkan. Ada banyak orang udah nggak tahu, sok tahu saudara-saudara, ya kan? Bilang ke sebelah saudara, lu jangan sok tahu lu, gitu, ya kan? Iya, sini juga, lu jangan sok tahu lu. Habis itu ketika ngomong sama diri saudara sendiri, lu jangan sok tahu, ya kan? Nggak usah di gereja deh, nanti aja di rumah, sampai rumah berdiri di depan kaca, lu jangan sok tahu gitu. Iya, lu jangan sok tahu, ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita ngerti kebahagiaan keluarga di tangan kita, hal-hal yang kita nggak tahu jangan bangga gitu. Ya saya memang nggak bisa, mau diapain? Saya memang nggak tahu ya mau diapain? Saya memang orang yang begini mau diapain? Nggak tahu, belajar. Nggak bisa, latih saudara. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan yang melatih tangan kita untuk berperang kata Alkitab. Tuhan akan memampukan kita melalui segala perkara. Setuju sama saya, katakan amin. Dan pada akhirnya saya pelajari, karena kebahagiaan hidup dan termasuk di dalamnya kebahagiaan keluarga di tangan kita, belajarlah untuk selalu bersyukur sambil tetap berusaha memahami maksud Tuhan yang indah di balik setiap perjuangan kehidupan yang harus kita lewati. Jadi gini, ada apapun belajar bersyukur, belajar bersyukur. Makanya selalu saya bilang, kalau keluarga kita mau penuh dengan kebahagiaan, as your pastor, I am your pastor, I'm still your pastor. Jangan berpikir, pendetanya belum pulang-pulang, jangan-jangan dia lupa. No. I'm still your pastor, I'm still every single day praying for you. Setiap hari saya tetap berdoa buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Karena saya tetap bertanggung jawab untuk roh saudara, bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman saudara, pertumbuhan rohani saudara. Dan saya cuma mau ingatkan, saran saya buat setiap keluarga, mari kumpul berdoa bersama. Either setiap pagi, either setiap malam. Lebih bagus kalau bisa dua-duanya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur, nyanyikan nyanyian rohani, baca 1-2 ayat, ya kan, bersyukur kepada Tuhan. Lalu belajar pahami. Di balik setiap tantangan, di balik setiap masalah, apa pesan Tuhan, apa maksud Tuhan. Karena ingat, tidak pernah Tuhan beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, nggak usah meragukan Tuhan. God is very, very serious for you. Tuhan tuh sangat khusus mencintai saudara. Tuhan sangat serius sekali untuk memberkati dan melakukan perkara dahsyat dalam hidup saudara. Tetapi jangan salah, Dia juga beri kita kuasa untuk kita mengambil keputusan dengan betul. Dan kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan, kuasanya, berkatnya, dahsyatnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang, kalau engkau tidak bahagia, jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau sedang tertekan, jangan salahkan keadaan. Kalau engkau sedang kecewa, jangan salahkan orang. Tapi mulai hari ini bangkit dan bilang, di tangan saya ada berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada berkat Tuhan. Kurang mantap, sama-sama bilang, di tangan saya ada berkat Tuhan. Sama-sama bilang, di tangan saya ada mujizat Tuhan. Sama-sama bilang, di tangan saya ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada suasana sorga yang selalu terjadi. Haleluya. Setiap kepala tertunduk, setiap mata terpejam, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Musik naikkan pujian ini kepada Tuhan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Dari tanah perjanjian ini, izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara merasa saya nggak bahagia pendeta, kalau hari ini saudara merasa, oh ini ngecewain saya, suami saya begini, istri saya begini, boleh nggak saudara stop dan mulai bilang, saya mau hidup bahagia karena ada Tuhan yang beserta saya. Mungkin saudara berkata, tapi kata dokter begini, ya tapi kata bank saya begini, tapi situasi pekerjaan saya begini, tetapi mertua saya ngomong begini. Stop. Kebahagiaan di tangan saudara. Saudara yang harus memilih
Apakah saya mau berkemenangan? Apakah saya mau tetap maju? Apakah saya tetap mau mengandalkan Tuhan? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, God is very serious with us. Tapi kadang-kala kita yang gak serius sama Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya mau serius sama Tuhan. Atau mungkin hari ini sudah jauh dari Tuhan, sudah sebut diri sudah Kristen, tetapi mulut sudah jahat, pikiran sudah negatif, sudah memberi kesempatan untuk iblis menjajah hidup saudara. Bisa gak sih bertobat? Bisa gak sih bangkit? Bertobat bukan hanya dari jahat kepada baik, tetapi bertobat juga berarti dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya mau hidup bahagia, saya mau hidup sesuai firman Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan sediakan buat saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari pertolongan Tuhan, hari mujizat Tuhan, hari kemenangan Tuhan buat setiap kita. Setiap saudara yang didoakan, tutup mata, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini hamba ucapkan berkat untuk setiap jemaat sekalian di dalam nama Yesus. Hari ini kami terima firman, aku hari ini perhadapkan kepadamu kutuk atau berkat. Kami tidak mau berjalan di jalan kutuk, kami tidak mau hidup dalam hidup kutuk, kami tidak mau menjalani jalan-jalan kutuk, tapi kami mau merebut berkat, damai, sejahtera, sukacita yang Roh Kudus sediakan buat kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dari tanah perjanjian ini, berkat Tuhan boleh tercurah. Dari Mount of Olive, Bukit Zaitun ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Anugerah kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh mengalir. Hal-hal yang dahsyat boleh terjadi. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tidak ada satu jemaat pun yang diperhadapkan kembali pada kutuk, tapi mereka merebut berkat, mereka merebut mujizat, mereka merebut kemenangan, mereka merebut anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang sakit, jika engkau sakit, firman Tuhan katakan, orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa tersebut. Orang percaya, karena tubuh kami telah diberi dengan harga mahal, itu darah Yesus. Dan darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Yesus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan berjanji dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Firman-Nya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Dan dari tanah perjanjian ini hamba berdoa, sehingga setiap jemaat Tuhan makin hari makin tertanam di gereja, makin bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Setiap pengerja makin dahsyat melayani Tuhan. Tim pastoral, staff, semua melayani sesuai dengan karunia, talenta, dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang terus mengalami mujizat demi mujizat. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center, terus Tuhan pakai untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap rumah tangga bahagia, setiap suasana sorga boleh dialami oleh keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya.